Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu berlimpah bagi kami. Kami berkumpul bersama memuliakan nama-Mu, Engkau ada di tengah kami. Ajar kami firman-Mu ya Tuhan, buka mata hati kami, agar terang firman-Mu menerangi hati kami. Dan kami mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terlebih kami mau bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya malam ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku sekalian, shalom. Selamat malam sukacita bersama dengan saudara sekalian di dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini saya membawakan firman Tuhan yang berjudul yaitu dosa para penjaga. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya yang saya ambil penjelasan dari kitab Henok, ya, dosa dari para watchers atau dosa dari para penjaga. Coba kita lihat firman Tuhan dulu, saudaraku ya. Coba kita lihat, yaitu Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6, coba kita lihat dari ayat 1 sampai yang keempat. Kejadian pasal 6, ayat 1 sampai yang keempat. Dan minggu lalu, saudaraku yang terkasih, saya berkhotbah mengenai air bah. Dan saya berkhotbah mengenai satu ayat yang sangat menjadi kontroversi, yaitu di Kejadian 6, yaitu mengenai siapa anak-anak Allah di dalam kitab Kejadian 6 ini yang menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan minggu lalu, saudara mungkin kalau belum dengar khotbah saya minggu lalu bisa akses di YouTube, berjudul yaitu Keputusan Rahasia Allah. Itu khotbah saya minggu lalu, di mana saya kemukakan bahwa anak-anak Allah ini dengan argumen yang sangat kuat, saudaraku, bahwa non manusia, ya, mereka adalah makhluk-makhluk ilahi atau malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Coba kita lihat Kejadian 6. Coba kita lihat ayat yang pertama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Selanjutnya, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat yang keempat yang adalah menjadi kontroversi. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Minggu lalu saya kemukakan bahwa saudaraku yang terkasih, raksasa muncul 2 kali, sebelum dan sesudah air bah. Sebelum air bah jelas kapan waktunya, yaitu zaman Nuh. Sesudah air bah tidak jelas. Ya, tetapi kita tahu muncul Goliat dihadapi oleh Daud yang adalah raksasa, dan Yosua menghadapi mereka, orang-orang enak di Kanaan. Jadi ada 2 outbreak, ya, ada 2 wabah yang terjadi, yaitu kejadian ini terulang 2 kali, saudara, ya, sebelum sesudah air bah, yaitu ketika anak-anak Allah, ya, menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Saudaraku yang terkasih, perhatikan ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Ya, kata manusianya ini tolong garis bawahi, saudara, karena ini sebenarnya untuk menandakan bahwa yang satu ilahi, yang satu darah dan daging. Kalau anak-anak Allah itu adalah orang biasa, seperti yang dikemukakan beberapa teolog, bahkan beberapa bapak gereja yang terhormat, ya, seperti misalnya salah satu teolog terkenal John Calvin, ya, dia berargumen bahwa anak-anak Allah ini adalah anak-anak Set.
Saudaraku, kalau itu adalah anak-anak laki-laki ya, kalau itu adalah manusia biasa, kenapa tidak ditulis bahwa ketika anak laki-laki manusia bersatu dengan atau menghampiri anak-anak perempuan manusia? Ya, karena itu non news, ya itu nggak perlu dijelaskan ya kalau misalnya itu adalah anak laki-laki manusia misalnya. Tetapi cara dari ayat ini ditulis menunjukkan kepada kita, ya ini bahwa ada kejanggalan. Yang satu ilahi, anak-anak Allah, yang kedua adalah anak-anak perempuan manusia. Dan minggu lalu saya sudah jelaskan secara gamblang saudaraku yang terkasih bahwa kata anak-anak Allah ini muncul hanya 5 kali di Alkitab, termasuk di Kejadian 6 ayat 4 ini, hanya 5 kali. Dan 4 diantaranya berbicara mereferensi, merujuk kepada malaikat. Dan itu bukan subjek kita hari ini, saudaraku, ya karena saya asumsi saudara sudah dengar khotbah saya minggu lalu dan saudara sudah mengerti, sehingga saya tidak lagi berusaha untuk membuktikan bahwa anak-anak Allah itu adalah malaikat yang jatuh. Tetapi hari ini saya mau buktikan bahwa kitab Henokh itu dapat dipercaya. Itu isu utama khotbah saya hari ini yang kita mau pelajari dalam Bible study ini. Tapi coba kita perhatikan ayat ini sekali lagi saudara. Ayat yang keempat coba dilihat lagi, ditampilkan lagi. Ya. Coba lihat bagian akhirnya bahwa ya persatuan haram ini saudara. Anak-anak Allah hampiri anak perempuan manusia. Yang satu ilahi, yang satu manusia, yang satu ilahi, yang satu darah dan daging. Dan akhirnya melahirkan raksasa-raksasa. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Katakan bersama saya kenamaan. Sekali lagi katakan kenamaan. Kenamaan maksudnya terkenal. Semua orang tahu mengenai mereka. Tapi saudara dan saya nggak tahu. Karena kita hidup ribuan tahun setelah hal ini terjadi. Tapi ayat ini ditulis oleh Musa dengan asumsi bahwa semua orang yang baca ayat ini bakal tahu. Bahkan orang non-Yahudi pun, bangsa-bangsa di sekitar itu, saudaraku. Orang yang bukan Israel sekalipun baca ayat ini tahu siapa raksasa-raksasa itu. Karena mereka memang sangat-sangat kenamaan dan sangat-sangat terkenal. Dan tidak butuh penjelasan. Tetapi sayangnya saudara dan saya butuh penjelasan karena kita disconnect. Missing link-nya apa? Makanya missing link-nya saudaraku adalah kitab Henokh yang nanti saya akan jelaskan kenapa kita bisa mempercayainya. Jadi saudaraku yang terkasih, ya bahwa raksasa itu kenamaan itu Musa sudah take it for granted. Semua orang tahu mengenai hal itu dari zaman Musa sampai zaman orang Kristen atau orang Yahudi abad pertama. Ya, kita heran membaca ayat ini, kita bakal kaget. Ini kok kayak mitologi ya, ini kok kayak legenda. Makanya beberapa teolog berusaha menetralkan dengan berkata ya supaya Alkitab itu nggak kelihatan terlalu aneh mungkin gitu ya, karena supaya jangan terlalu kelihatan mitologi. Saudaraku yang terkasih, sebelum air bah, ya sebelum Babel, ya Babel itu adalah manusia dicerai-beraikan. Sebelum Babel manusia itu tempatnya di situ-situ aja, daerah Timur Tengah di situ-situ aja. Ya, jadi kalau ada cerita skala besar pasti semua orang tahu. Ya, semua kebudayaan punya cerita mengenai banjir besar alias air bah versi mereka masing-masing. Ya, dan juga semua legenda saudaraku purbakala ada cerita mengenai raksasa versi mereka masing-masing. Jadi mungkin itu yang menjadi dasar beberapa teolog jadi nervous ya baca ayat ini. Loh kok Alkitab jadi mirip mitologi? Sehingga berusaha untuk menetralkan. Karena takut, mungkin mereka takut jangan sampai kita dianggap sama dengan mereka. Padahal sama sekali tidak sama. Saya jelaskan buat saudara. Ya, misalnya di legenda Babelonia misalnya ya, legenda Babel. Saudaraku yang terkasih, ketika Paulus di Kisah Para Rasul 17 ayat 28 ya. Ketika dia datang ke satu daerah, dia mengutip literatur Yunani Helenistik di Kisah Rasul 17 ayat 28.
Paulus mengatakan, bukankah pujangga-pujangga kalian, filsuf-filsuf kalian berkata bahwa Tuhan ada di setiap kita. Jadi orang-orang zaman dulu itu intelek-intelek, saudara. Mereka gaul, ya mereka baca literatur. Bahkan Paulus pun baca literatur Yunani. Bukan untuk membenarkan isinya, tetapi untuk sebagai entry point untuk dapat menginjil. Nah, saudaraku yang terkasih, ya saya mereferensi singkat, misalnya mengenai kisah mengenai Babilonia. Dan kisah Babilonia ini semua orang tahu, apalagi di zaman Musa. Ya di zaman Musa, Kristen abad pertama, Yahudi abad pertama, semuanya tahu ya. Kisah mengenai Babilonia misalnya menceritakan ya bahwa ada yang namanya raksasa-raksasa yang disebut sebagai Apkallu namanya. Dan Apkallu itu makhluk bisa dikatakan ya setengah dewa. Salah satu raksasa yang terkenal namanya Gilgamesh. Saudara dan saya tidak tahu, ya kita nggak tahu. Tetapi literatur mengenai Gilgamesh bahkan ada di Talmud Yahudi. Seorang raksasa namanya Gilgamesh. Dan mereka kenamaan, kenapa terkenal kenamaan? Karena mereka membangun kota Babel. Raksasa ini membangun kota, saudara. Seperti misalnya, saudara tahu nggak siapa Thomas Alva Edison? Tahu atau tidak, saudara? Saya nggak perlu jelaskan, betul? Karena dia adalah bisa dikatakan sebagai pahlawan ya budaya. Ya, dia menemukan listrik dan dia berjasa bagi peradaban manusia. Alexander Graham Bell misalnya, nggak perlu dijelasin, semua kita tahu. Nah, saudara yang terkasih, raksasa-raksasa itu disebut, misalnya salah satunya Gilgamesh, yaitu bangun kota Babel. Dan jangan dikatakan, walaupun ada detail yang mirip dengan Alkitab, misalnya raksasa ada di Alkitab, ya mitologi Babel misalnya ada di raksasa di dalamnya. Bukan berarti mirip, saudara, karena bedanya bumi dan langit. Apa bedanya? Bedanya adalah bagi orang Babel, raksasa tersebut adalah pahlawan yang bahkan disembah oleh mereka. Tetapi Alkitab jelas mengatakan mereka jahat. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Bnei Elohim tersebut, anak-anak Allah tersebut adalah malaikat yang jahat yang akhirnya Tuhan hukum. Jadi pesan moralnya bumi dan langit sangat berbeda. Yang setuju katakan amin. Beda, saudara, beda banget. Walaupun ada detailnya sama, ya, walaupun raksasa ada di sana misalnya, ya, walaupun ada anak Allah bersatu dengan perempuan manusia. Kalau versinya Babel, ya dewa-dewa bersatu dengan perempuan, akhirnya lahir Apkallu, namanya raksasa-raksasa tersebut. Tetapi pesan dari Alkitab jelas mengatakan raksasa-raksasa itu jahat, ya, tapi dianggap pahlawan oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel. Ya, baik itu Babel, ya, apalagi misalnya Filistin, apalagi misalnya bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Jadi saudaraku yang terkasih, saya asumsi saudara sudah dengar khotbah saya minggu lalu, jadi kita nggak usah bahas lagi mengenai bahwa anak-anak Allah ini malaikat yang jatuh atau manusia biasa, karena perdebatan ini akan banyak sekali. Saudara lihat di YouTube, ya, saudara lihat di internet, ini jadi perdebatan. Tapi kalau saya 100%, 101% saya yakin itu malaikat yang jatuh, saudara. Ya, sampai sumsum dan tulang-tulang saya juga percaya, saudara, ya. Saya yakin banget. Ya, dan saya 100% yakin. Kenapa? Karena saudara, seperti yang saya sudah khotbahkan minggu lalu, ya, Bnei Elohim itu selalu mengacu kepada malaikat. Alkitab harus mentafsirkan Alkitab. Saya katakan sekali lagi, Alkitab harus mentafsirkan apa? Alkitab. Biarkan Alkitab menerjemahkan Alkitab. Ya, jangan paksa apa yang kita pingin dengar kepada ayat Alkitab sehingga kita harus pelintir-pelintir. Ya, kalau saudara mau percaya bahwa anak-anak Allah ini adalah manusia biasa, saudara harus melintir banyak ayat untuk memaksakan hal tersebut. Ya, dan saya akan jelaskan apa yang saya maksud. Jadi isu hari ini bukan apakah anak-anak Allah itu manusia biasa atau malaikat. Kalau itu jadi masih pertanyaan untuk saudara, saudara belum yakin, dengar khotbah saya minggu lalu yang berjudul Keputusan Rahasia Allah, itu saya sudah jelaskan gamblang sekali.
Tetapi hari ini isu utamanya adalah saudaraku yang terkasih, apakah kitab Henokh dapat dipercaya atau tidak? Itu pertanyaan utama kita. Tetapi sebelum kita masuk ke situ, kita mau jawab satu pertanyaan, ya, satu keberatan. Ada orang yang keberatan dengan interpretasi ini dengan mengatakan, bukankah Yesus mengatakan ya bahwa malaikat tidak kawin dan tidak mengawinkan? Jadi mana bisa malaikat bersatu dengan anak-anak perempuan manusia? Coba kita lihat ayat tersebut. Coba kita lihat, tolong tampilkan Matius 22 ayatnya yang ke-30. Matius pasal yang ke-22. Ya, coba kita lihat ayatnya yang ke-30. Ayo, tampilkan. Ya. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat di mana? Di mana? Di surga. Ya, catat kata di surga. Di surga malaikat tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ya, Yesus mengatakan tidak kawin dan bukan tidak dapat. Ya, bukan tidak dapat tapi tidak kawin dan tidak boleh sebenarnya. Ya, bukan tidak dapat. Tetapi roh-roh ini, malaikat-malaikat yang jatuh ini dijelaskan, saudaraku. Coba kita lihat Yudas pasalnya yang pertama. Ya, Yudas pasal yang pertama, kita lihat ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Coba kita lihat ya, Yudas. Nah, ini lihat. Dan bahwa ia, Tuhan itu memenjarakan. Malaikat-malaikat itu sudah dipenjara, saudara. Saya tahu dari mana malaikat-malaikat yang tidak taat itu sudah dipenjara. Kitab Henokh. Saudara nggak akan temukan ini di Kejadian sampai Malayaki, tidak akan temukan. Satu-satunya ada di kitab Henokh. Jadi Yudas mengutip kitab apa, saudara? Henokh. Jadi kalau kita masih saksikan kitab Henokh, saudara harus siap untuk berkata Yudas melakukan kesalahan. Berani nggak ngomong gitu? Saya yakin nggak berani, amin. Saya percaya Yudas dan Petrus, nanti Petrus juga mengutip, tidak melakukan kesalahan. Ya. Jadi kenapa kitab Henokh jadi sepertinya, saudaraku, banyak yang tidak respect. Itu politik agama, nanti saya jelaskan kenapa, saudara. Ya, itu agak panjang ceritanya. Tapi kita lihat Yudas 1:6. Dan ia menahan malaikat yang tidak taat pada batas-batas, perhatian, kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan apa? Perhatikan itu, tempat kediaman mereka. Malaikat di surga tidak kawin dan tidak mengawinkan. Tetapi mereka meninggalkan kesurgawian mereka. Mereka meninggalkan keilahian mereka. Yang mengerti katakan amin. Jadi ada kontradiksi kak? Tidak, saudara. Ya, mereka melanggar batas. Ayatnya belum selesai, kita selesaikan ayatnya. Ya. Bagaimana ditahan? Dibelenggu. Dengan belenggu abadi dalam apa? Dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari yang besar. Nanti mereka akan dihakimi, sekarang mereka dibelenggu, saudara. Ini malaikat-malaikat super jahat. Dan kenapa saya sebut sebagai dosa para penjaga? Saya anggap saudara sudah percaya bahwa anak-anak Allah itu adalah malaikat yang jatuh, yang saya tidak perlu lagi jelaskan. Karena kalau saya jelaskan, kita buang waktu, mulut saya berbusa, saudara nanti. Ya, saudara refer saja, rujuk kepada khotbah saya minggu lalu. Tetapi saudaraku yang terkasih, saya anggap saudara sudah setuju dan kita sudah sepaham bahwa itu anak Allah yang jatuh. Di kitab Henokh mereka disebut sebagai watchers, yaitu penjaga. Dan penjaga adalah malaikat tingkat tinggi, ya, seperti kerub itu berjaga, saudara. Ya. Kalau saudara baca Daniel pasal 4, 2 kali kata penjaga itu muncul. Nebukadnezar berkata dia melihat turun dari langit seorang penjaga yang kudus dari Allah. Dan menurut keputusan para penjaga dan keputusan para orang kudus, Nebukadnezar disidang, saudara, divonis dia kehilangan kewarasannya. Jadi penjaga yang Nebukadnezar lihat bukan penjaga yang berdosa di zaman beda. Ya, jadi hanya segelintir penjaga yang dosa, saudara. Di kitab Henokh diberi detail berapa jumlahnya, siapa nama mereka, dan lain sebagainya. Ya, kalau saudara mau kitab Henokh, saya akan kasih gratis buat saudara. Tapi PDF, bentuk PDF.
Ya nanti saya akan kasih nomor handphone saya, Instagram saya aristo.pariaji. Saudaraku kalau mau saya akan berikan, ya itu bentuk PDF. Ya bahasa Indonesianya puji Tuhan ada, ya tetapi yang menerjemahkan perorangan. Ya jadi saya tidak bisa jamin akurasinya, saya tidak jamin. Tapi kalau bahasa Inggrisnya seorang teolog dan lembaga yang menerjemahkannya jadi dapat terpercaya. Ya, kalau saudara mau, nanti saya akan berikan kepada saudara. Jadi saudara yang terkasih, Yudas mengutip kitab Henokh. Ini nggak ada referensi dimanapun. Dan satu hari nanti firman Tuhan katakan di Wahyu pasal 9 di akhir zaman. Mereka akan dilepas lagi. Di Wahyu pasal 9 untuk menyiksa manusia. Para penjaga yang super jahat ini. Tapi puji Tuhan, saudaraku, saya percaya saudara dan saya sudah diangkat. Amin. Makanya seperti Pak Raji katakan berjuang. Ya karena Alkitab katakan di Wahyu 9 ada bintang yang turun dari langit, mungkin meteor. Ya, bintang turun dari langit dan menghantam bumi dan itu itu kunci jurang maut. Jurang maut dibuka dan watchers ini dikeluarkan, saudara. Untuk yang terakhir kalinya sebelum nanti akhirnya mereka akan dihukum di akhir zaman. Jadi saudaraku yang terkasih, ya tidak ada kontradiksi sama sekali antara Matius 22 dan 30 dengan Kejadian pasal 6. Ya. Jadi saudara yang terkasih, perhatikan. Malaikat berdosa secara berjemaah, secara kelompok, secara grup, lalu dihukum, dibelenggu, itu hanya di Kejadian 6, enggak ada di sumber lain. Dan kalau bagian mereka dibelenggu, itu saudara hanya temukan di kitab Henokh, enggak ada di tempat lain. Jadi kalau Yudas ngutip kitab Henokh, mungkin saudara berkata, kenapa banyak orang yang sangsi dengan kitab Henokh? Saya akan jawab pertanyaan itu, tetapi kita lihat kutipan lagi dari 1 Petrus sekarang. Ini jangan main-main, ini Petrus yang ngutip, saudara. Petrus ini bukan bapak gereja, Petrus ini salah satu rasul anak domba. Yang setuju katakan amin. Ini rasul loh, jangan main-main. Ini bukan bapak gereja, ini bukan teolog. Ini rasul yang paling top, yang diantara 12 rasul namanya selalu disebut nomor urutan pertama. 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20. 1 Petrus 3, 19. Dan di dalam roh itu, ini menyatakan mengenai Yesus mati dan bangkit, saudara. Ketika Yesus mati dikatakan, di dalam roh ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah ini roh-roh siapa? Ini roh-roh Bnei Elohim tersebut. Penjaga-penjaga yang berdosa tersebut, saudara. Saya tahu dari mana sekali lagi, Henokh. Ya nggak ada sumber lain. Dan Yesus memberitakan Injil bukan supaya mereka bertobat. Tapi Yesus menyatakan bahwa rencana mereka gagal. Bahwa dialah Mesias yang dijanjikan. Dan mereka sudah masuk jebakan. Ya, karena Alkitab katakan kalau mereka mengerti rencana Tuhan, mereka nggak akan mau nyalipin Tuhan. Nggak akan mau nyalipin Yesus. Karena dengan kematian kebangkitan Yesus, iblis dikalahkan. Yang percaya katakan amin. Jadi bukan memberitakan Injil supaya bertobat di sini, tapi menantang. Ya, Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias karena mereka mau menghentikan Yesus. Mereka mau mencemari perempuan karena mereka tahu Yesus penebus juru selamat lahir dari rahim perawan. Nah, saudaraku yang terkasih, mujizat yang sangat besar, renungkan ini. Tuhan jadi manusia. Tuhan jadi apa? Manusia. Itu mujizatnya besar atau tidak, saudara? Itu maha besar. Amin. Dan iblis itu copycat. Iblis itu tukang fotokopi, tukang buat versi KW. Ketika Musa mengubah tongkat jadi ular, dukun-dukun di Mesir juga bisa. Tetapi ularnya Musa memakan habis ular mereka. Iblis suka meniru. Kalau saudara dan saya percaya inkarnasi, Tuhan jadi manusia. Mujizat yang maha besar tersebut. Saudara, saya percaya seharusnya kita juga nggak ada masalah untuk percaya mujizat yang derajatnya jauh lebih rendah, tetapi ini mujizat yang negatif.
Yaitu bahwa kuasa jahat itu bersatu dengan perempuan-perempuan manusia untuk menghasilkan ya antitesis dari Mesias yang adalah Tuhan jadi manusia. Karena raksasa itu, saudaraku yang terkasih, tidak murni manusia. Lagi-lagi maaf, saya harus ngutip ini, tahu dari mana saya? Henokh. Ya, raksasa itu tidak full manusia dan raksasa itu jahat. Ya, kalau saudara pernah dengar ungkapan raksasa makan orang, itu di kitab Henokh beneran, ini harafiah saudara. Mereka makan orang, saudara. Ya, mereka kanibal dan lain sebagainya, dan mereka jahat, dan mereka memaksa manusia untuk menyembah ilah-ilah, mengajarkan okultisme, sihir, kuasa kegelapan, dan lain sebagainya. Itu kenapa saudaraku yang terkasih, Tuhan menyuruh Israel di mana ada bangsa yang ada raksasanya, 7 bangsa Kanaan, ya, habisi. Bahkan nggak boleh ada yang bernafas yang masih hidup. Binatang pun harus ditumpas. Ya, itu banyak orang yang bingung kenapa Tuhan sepertinya tidak manusiawi. Ya, itu latar belakangnya. Itu kenapa saya khotbahkan minggu lalu, saudara baca Ulangan 20. Di Ulangan 20 Tuhan diskriminatif mengenai bagaimana Israel berperang. Lihat-lihat bangsanya. Kalau ada raksasanya habisi semua. Tapi kalau tidak ada, saudaraku, ya nggak perlu dihabisi semuanya. Ya, boleh sisakan perempuan, sisakan anak-anak, sisakan binatang untuk jarahan. Tetapi untuk bangsa-bangsa yang ada raksasanya, 7 bangsa Kanaan, bahkan emasnya pun nggak boleh diambil. Nah, itu misteri. Ya, bahkan tugu berhalanya harus dihancurkan, emasnya juga nggak boleh diambil. Saking korupnya, saudara. Ya, bahkan mereka korup bukan hanya jahatnya secara mental dan roh, tapi saya percaya daging mereka sudah korup. Secara genetik pun sudah korup. Coba kita lihat lagi 1 Petrus 3 tadi, belum selesai ya. Ya, bahwa Yesus memberitakan Injil ya kepada roh-roh yang dalam penjara. Ayat selanjutnya, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak apa saudara? Tidak taat. Perhatikan roh. Ya. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya dan seterusnya. Saudara yang terkasih, Petrus menyebutnya di sini sebagai roh. Ya, ini adalah materi dari Henokh. Satu lagi ayat dari Petrus, 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 4 sampai 5. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan siapa saudara? Malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Malaikat-malaikat berjemaah, ini berjemaah. Ya. Kejadian 3 adalah dosa iblis tunggal. Ya, bukan rame-rame. Ya, Lucifer berdosa tunggal. Tapi kalau malaikat dosa kelompok berjemaah rame-rame, itu cuma di Kejadian pasal 6. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam apa? Gua-gua yang gelap. Untuk menyimpan mereka sampai hari, mereka dibelenggu sampai hari. Ini lagi-lagi materinya kitab Yudas. Lagi-lagi ini adalah kutipan dari Henokh. Jadi materi hari ini, pertanyaan besar hari ini saudara, bukan adalah apakah anak Allah itu malaikat atau bukan. Saya yakin isu itu semoga sudah selesai. Yang setuju katakan amin. Nanti mulut saya berbu saya jelasin saudara. Isu sudah selesai. Sekarang isunya adalah, bisakah kita percaya kitab Henokh? Ya, itu isu besar hari ini. Dan malaikat-malaikat itu saudara, roh-roh tersebut sudah dilempar ke Tartarus. Ya, nerakanya ini dalam bahasa Yunaninya Tartarus, dan disimpan, dibelenggu ke gua-gua yang gelap. Jadi alasan pertama dan terutama kenapa saya berani mengatakan 101% bahwa Henokh diinspirasi roh Allah
Alasan pertama dan utama yang paling kuat adalah karena Henokh dikutip oleh Petrus dan Yudas. Dan saya percaya tidak ada alasan yang lebih kuat dari ini. Karena ini rasul anak domba loh saudara. Ini rasulnya Yesus. Ini Petrus yang ngutip. Ini bukan Rabi Yahudi, ini bukan Talmud lah, bukan Midrash lah. Ini bukan Bapak Gereja. Ini Petrus rasul anak domba. Jadi kalau ada orang yang mau sangsikan kitab Henokh dan mengatakan, ya misalnya ada orang mau nyerang, ya selalu ada orang yang mau nyerang, ya itu wajar ya. Misalnya mau katakan Aristo sesat misalnya, karena masa dia kitab apokripa, yaitu kitab yang di luar kanon Alkitab dikutip. Kenapa kitab Henokh masa dikatakan di mimbar, saudara? Saya berani mengatakan hal tersebut, ya bahwa Henokh diinspirasi Roh Allah karena Petrus percaya dan mengutipnya. Pertama. Dan yang kedua, karena Yudas pun mengutipnya. Oke, Yudas bukan 12 rasul. Tapi Yudas ini dikenal sebagai Yudas saudara Yesus. Jadi saudara yang terkasih, kalau masih sanksi kitab Henokh, saya hanya bisa katakan capek deh. Ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, no comment. Ya, tetapi saudara yang terkasih, Petrus mengutip dan Yudas, sekali lagi Yudas juga bukan bapak gereja, lebih tinggi pangkatnya dari bapak gereja. Ya, dia walaupun bukan salah satu 12 rasul, tapi dia dikenal sebagai Yudas, saudara Yesus. Ya, jadi saya percaya saudara yang terkasih, gembala sidang minggu-minggu terakhir ini selalu kutip kitab Henokh. Ya, saya percaya gembala sidang dituntun oleh Tuhan. Ya, jadi gembala sidang tidak akan sembarangan mengutip kitab yang diragukan kredibilitasnya. Saudara yang terkasih, saya bersyukur dengan yang namanya kanonisasi. Bapak-bapak gereja kita berjasa, pilih mana kitab yang boleh masuk, mana yang enggak boleh masuk, karena banyak kitab yang sesat. Tapi bukan berarti kitab yang tidak masuk itu sesat. Saya jelaskan saudaraku, kitab Henokh ini jadi korban politik agama. Apa yang saya maksud? Saya maksud gini, kitab Henokh adalah kitab yang sangat dihormati oleh orang Yahudi, saudaraku, dari zaman ya intertestamental period, zaman Bait Allah kedua lah katakanlah. Ya, Bait Allah kedua dibangun kira-kira 500 sebelum Masehi, dan Bait Allah itu akhirnya dihancurkan setelah Yesus mati, Yesus bangkit ya. Lalu zaman Kisah Para Rasul, Bait Allah itu dihancurkan 70 setelah Masehi. Saya hanya pegang apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh gereja di era tersebut. Ya, antara 500 sebelum Masehi dan abad pertama, yaitu ketika Bait Allah hancur itu 70 setelah Masehi. Di rentang itu, ya apapun yang mereka pegang, yang mereka percaya, itu otoritatif, itu kredibel dan bisa dipercaya. Karena setelah itu makin modern, makin beda. Ya, zaman itu saudaraku mereka semua percaya bahwa anak-anak Allah itu malaikat dan no news buat mereka, ya. Dan mereka nggak heran akan hal itu biasa banget. Buat mereka itu adalah makanan sehari-hari katakanlah. Ya, mereka tahu itu sudah sejak purbakala. Tetapi gereja makin modern, ya. Abad-abad berikutnya berusaha menetralkan kejadian 6 tersebut dengan mentafsirkan bahwa anak-anak Allah tersebut adalah manusia. Karena mereka mungkin gugup, ya nervous. Loh ini kok kayak mitologi dan lain sebagainya. Tapi saya sudah jelaskan, tadi barusan saya sudah jelaskan di awal, tidak sama-sama sekali. Yang setuju katakan amin. Nah, kitab Henokh ini adalah kitab yang paling menjurus mengenai Mesias Juru Selamat, yang sangat-sangat straightforward, yang sangat-sangat menjurus kepada Yesus. Karena kitab Henokh menunjuk kepada kedatangan anak manusia. Dan ngomong-ngomong, kitab Henokh ini dikutip satu ayat lagi oleh Yudas. Saya nggak boleh lupa ya, jangan sampai saya lupa untuk mengutip ini buat saudara.
Kitab Henok ini dikutip bulat-bulat oleh Yudas. Coba kita lihat Yudas pasalnya yang pertama, ayat 14 sampai 15. Ini kutipan bulat-bulat ya. Ini kutipan mentah-mentah gitu ya. Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam. Ngomong-ngomong saudara, Henok ini adalah kakek buyutnya Nuh. Ya, Henok ini adalah kakek buyutnya Nuh. Ya, Henok ini punya anak Metusala, Metusala punya anak Lamek, Lamek punya anak Nuh. Jadi kakek buyutnya Nuh. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya apa? Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Kata ini sudah nggak akan temukan dimanapun, di perjanjian lama nggak ada. Dari Kejadian sampai Malaki nggak ada. Ini mentah-mentah dari kitab Henok. Yudas 1 ayat 14. Ayat 15-nya apa sih? Coba 15. Ya, itu dia. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan seterusnya. Coba balik ke ayat 14 lagi. 14. Ini kata Henok. Sesungguhnya Tuhan datang dengan apa? Beribu-ribu orang kudusnya. Tuhan datang dengan orang kudusnya, bukan untuk orang kudusnya. Ya, pengangkatan dan kedatangan Tuhan itu beda. Ya, ini kedatangan Tuhan, bukan pengangkatan. Tuhan datang dengan orang-orang kudusnya. Artinya apa? Artinya orang-orang kudusnya, puji Tuhan, diangkat dulu saudara. Dan Tuhan akan turun ke bawah bersama orang-orang kudusnya. Ya, jadi jangan takut siksaan besar, saya percaya orang kudusnya sudah di atas. Tapi Tuhan akan turun lagi, ke bawah lagi dengan orang-orang kudusnya. Bukan untuk orang-orang kudusnya, tapi dengan atau bersama orang-orang kudusnya. Jadi saudaraku yang terkasih, sekali lagi, seseorang yang mau mensangsikan kitab Henok harus siap berkata bahwa Petrus dan Yudas berbuat kesalahan. Saya nggak berani ngomong gitu. Saya mau ada di pihak Petrus dan Yudas. Yang setuju katakan amin. Saya mau di sisi mereka. Ya, karena kalau saudara sangsikan kitab Henok, sekali lagi saudara harus berani bilang Petrus salah. Dan percaya atau tidak, ada loh yang berani ngomong gitu saudara. Ya, profesor doktor teologi. Ya, mereka akan berkata bahwa anak-anak Allah di Kejadian 6 itu adalah keturunan Set manusia. Tapi kalau saudara counter bagaimana? Yudas aja bilang kitab Henok dikutip. Dan Henok jelas-jelas bilang itu adalah penjaga malaikat yang jatuh. Petrus pun mengutip. Dan profesor doktor teologi itu curang, saudara. Curang gimana? Mereka bilang, ya Petrus dan Yudas kan mengutip dongeng yang ada di kitab Henok. Dibilang Henok itu dongeng, saudara. Dan ya misalnya bagian ketika Yudas berkata ada pertengkaran ya antara Mikael dengan iblis mengenai mayat Musa. Itu Yudas sedang mengutip dongeng. Itu parah, saudara, parah. Ya, parah. Dan saudaraku yang terkasih, saya percaya Alkitab kita penuh kuasa dan mujizat. Bukan dongeng. Amin. Dan mereka berkata itu seperti ingin mengajar pesan moral dan mengutip dongeng. Misalnya seperti ya saya mengutip Spider-Man ya atau Avenger yang fiktif untuk mengajarkan moral. Saudara harus tahu ya, orang-orang seperti ini, profesor doktor teologi ada yang seperti ini. Ya, tetapi saya percaya saudara dan saya termasuk bilangan orang yang percaya bahwa Petrus dan Yudas tidak salah dan diinspirasi oleh Roh Allah. Jadi, apa yang saya maksud dengan politik agama yang bagaimana Henok menjadi, kitab ini jadi korban karena gini. Karena kitab Henok ini sangat menjurus kepada Yesus adalah Mesias. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau engkau adalah orang Yahudi, engkau adalah petinggi Yahudi, katakanlah engkau seorang rabi. Dan ada tanda kutip ya, ada sekte baru dari Yudaisme, dari Yahudi, yang namanya Kristen. Yang makin populer dan makin kuat dan menjadi saingan buat agama Yahudi. Rabi-rabi Yahudi ketakutan. Jangan-jangan nanti orang Yahudi baca kitab Henok jadi Kristen jadinya. Sehingga orang Yahudi mulai tidak respect dengan Henok dan mereka memutuskan Henok tidak masuk ke kanon perjanjian lama.
Karena takut nanti kekristenan makin kuat. Yang ngomong bukan Aristo Pariaji, yang ngomong adalah seorang bapak gereja yang bernama Tertullian dan Irenaeus. Coba tampilkan di slide ke berapa itu. Ya, tampilkan Tertullian itu di slide kedua. Ya, Tertullian hidup di abad yang kedua sampai abad yang ketiga. Waktunya udah. Oke, saya cepat. Udah. Oh, cepat banget ya. Ya. Ini Tertullian yang berkata, ya, bahwa orang Yahudi nggak suka kitab Henokh karena kitab Henokh sangat menjurus bahwa Yesus adalah Mesias. Sehingga mereka berusaha, mereka tidak masukkan ke kanon, dan kita orang Kristen, apalagi Protestan, ya, karena kita karismatik Pentakosta turunan Protestan, ketika proses kanonisasi Protestan, ya, kita nggak mau repot-repot, kita mau terima jadi apa yang Yahudi taruh dalam perjanjian lama, ya kita nggak mau seleksi, kita terima jadi begitu saja, ya. Jadi itu yang saya maksud. Kenapa kitab Henokh jadi korban, katakanlah, ya, persaingan politik agama? Ya karena orang Yahudi tidak mau, ya, orang-orang Yahudi yang baca Henokh ini, saudaraku, jadi orang percaya. Kerajaan 1000 tahun ada di kitab Henokh. Kedatangan Mesias ada di kitab Henokh. Ya, jadi mirip banget dengan kitab Wahyu, kitab Henokh ini, saudara. Dan kitab Henokh ini makin meyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Ya. Dan yang terakhir, coba di slide yang keberapa ya? Slide yang ketiga, Irenaeus hidup di abad yang kedua sampai awal di abad yang ketiga. Ya. Dia berjuang supaya kitab Henokh masuk kanon perjanjian lama, tetapi dia kalah. Ya. Dan dia berkata, ya biarlah, kalau gitu nggak apa-apa, daripada kita terpecah, saya sepakat dengan keputusan kanonisasi ini, tapi dia berkata begini, biarlah, dia jadi martir ngomong-ngomong. Ini Irenaeus ini martir, saudara. Ya. Dan dia berkata, biarlah Roh Kudus akan menuntun orang yang mau menggali lebih dalam. Dan saudara yang terkasih, seperti yang saya katakan, Mesias adalah Tuhan, jadi Tuhan 100%, manusia 100%. Yesus adalah Allah jadi manusia. Dan Irenaeus menarik ya, dia bilang begini, kalau Mesias itu Tuhan jadi manusia, anti dari Mesias, anti Kristus, bisa jadi kebalikannya 180 derajat. Ya. Dan Yohanes menulis di kitab Wahyu, barang siapa yang bijak, biarlah ia menghitung bilangan itu. Berapa bilangannya? 6. Gematria Yunani. Angka 66 ini adalah Titan. Kalau bahasa Inggris saudara tahu Titan, raksasa. Dan raksasa itu adalah perpaduan roh jahat dan manusia. Jadi apakah mungkin antikris, anti-Mesias ini ya adalah antitesis dari Mesias? Kalau Yesus Allah manusia, ya mungkin logis bagi saya apa yang dikatakan oleh Irenaeus ini. Ya, ini dikatakan oleh seorang bapak gereja yang menjadi martir yang adalah Irenaeus. Slide terakhir. Iya, tenang, sabar. Gue tahu, ya tenang. Kenapa kitab Henokh dapat dipercaya? Ya, pertama, karena dikutip oleh apa? Petrus dan Yudas. Yang kedua, dipercaya banyak bapak gereja. Saya kutip bapak gereja Origen, Justinus Martin, tadi Tertullian, lalu apalagi tadi Irenaeus, Clement, ya, mereka semua pegang kitab Henokh. Yang ketiga, dipercaya banyak rabi abad pertama. Saya garis bawahi abad pertama di Talmud dan abad berikutnya seperti yang saya katakan. Mereka nggak suka kitab Henokh karena kitab Henokh sangat menjurus Yesus adalah Mesias. Yang keempat, yang terakhir, karena Tuhan tuntun gembala sidang kita. Kalau saudara percaya gembala sidang kita, saya percaya saudara juga welcome kitab Henokh. Amin. Jadi tidak ada salahnya ya saudara. Tapi kita nggak bangun doktrin baru di kitab Henokh. Semua doktrin kita ada di Alkitab. Yang setuju katakan amin. Henokh hanya pelengkap. Ya. Nggak ada doktrin baru, jadi tenang saja. Ya kalau saudara mau materi khotbah ini atau kitab Henokh, tampilkan handphone saya, ini WA saya, ya saudara WA itu IG saya, saudara, saya akan kasih format PDF, tapi maaf bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya harus pesan sendiri, katanya ada di Tokopedia dan ada di Shopee. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Angkat tangan saudara bersama saya, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Aku percaya, aku adalah generasi
minyak dan anggur tidak akan dirusakkan di akhir zaman. Aku percaya kuasa iblis dipatahkan, dihancurkan. Urapan Tuhan ada atasku. Penguasa udara, penguasa kegelapan, tidak ada tempat, tidak ada celah, tidak ada tempat pijakan, sebab urapan Tuhan bekerja di dalamku. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, haleluya.